Salam sejahtera untuk kita semua, terutama bagi sahabat GPIB dimanapun berada. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya, kita bersama bisa tiba pada momentum yang penting, khususnya di kehidupan bergereja, yaitu menjelang persidangan Sinode Raya ke-22 GPIB. Saat ini kita akan bersama dengan Yayasan Hukum Apolos GPIB. Saya dengan Violen selaku host, dan kesempatan saat ini kita akan mendengarkan refleksi dari dua narasumber utama yang telah berperan penting dalam pelayanan hukum gereja GPIB. Oleh sebab itu, tidak tunggu lama lagi, kita akan langsung saya perkenalkan kepada Penatua Ivan Lantu selaku Sekretaris 2 Fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Shalom Pak, selamat datang. Ya, terima kasih, shalom. Begitu juga yang kedua narasumber kita, yaitu Bapak Penatua Dr. Prastopo selaku Ketua Yayasan Hukum Apolos GPIB. Shalom Pak, selamat datang. Baik, sahabat GPIB, perbincangan kita di podcast pada saat ini adalah bentuk pertanggungjawaban terbuka Yahum kepada sidang sinode maupun kepada seluruh sahabat GPIB, yaitu seluruh jemaat GPIB, untuk bersama melihat perjalanan pelayanan hukum gereja selama 5 tahun terakhir ini. Baik, kita sedikit berbincang-bincang ya Pak. Pada saat ini saya mau menanyakan nih Pak tentang banyak di pertanyaan-pertanyaan di sahabat GPIB mengenai tugas pelayanan dari Yahum Apolos itu sendiri. Menurut Pak Prastopo, bisa dijelaskan nggak Pak secara singkat mengenai mandat dan fungsi dari Yahum Apolos dalam struktur GPIB tentunya? Sahabat GPIB yang saya kasih di dalam Tuhan, Yayasan Apolos GPIB ini dibentuk atas dasar tujuan bahwa Yayasan Hukum ini nanti akan mampu memberikan bantuan kepada GPIB, khususnya kepada Majelis Sinode yang sedang memimpin GPIB, agar pelaksanaan program kerja dan anggaran itu dapat berjalan secara maksimal. Jadi secara khusus paling tidak ada 3. Yang pertama itu asistensi terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran GPIB. Yang kedua adalah Yayasan Hukum Apolos GPIB ini juga melaksanakan salah satu program kerjanya GPIB. Dan ketiga adalah dia melakukan advokasi terhadap pelaksanaan program kerja dan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam GPIB. Begitu Kak. Oh, berarti memang banyak hal ya, berarti ya. Pak ya. Oke. Kemudian sejak penetapan susunan pengurus baru, kalau tidak salah itu saya baca di akta nomor 64 tanggal 28 April 2022. Nah, Yahum berarti sudah memperkuat diri dengan berbagai bidang-bidang kerja, mulai dari litigasi, mungkin non-litigasi, begitu ya Pak ya. Penelitian juga kalau tidak salah dengan pengembangan, sampai juga dengan pendidikan dan pelatihan hukum gereja. Nah, saya mau tanyakan kepada Pak Ivan, bagaimana sih Pak menurut Majelis Sinode melihat peran strategis dari Yahum Apolos ini dalam menopang pelayanan hukum dan tata kelola GPIB selama ini? Ya, baik, terima kasih Kak Vio. Saya panggil Kak Vio ya. Baik, sahabat GPIB dimanapun berada, perbincangan mengenai Yayasan Hukum Apolos atau diskusi kita pada saat ini tentu menarik. Jadi pertama memang apa yang sudah disebutkan oleh Ketua Yahum Apolos Pak Pras, bahwa Yahum Apolos adalah unit misioner dari GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat.
Oleh karena itu, sebagai bagian dari unit misioner, tentu juga merupakan melaksanakan ya program kerja yang ada dan melaksanakan juga misi yang kami emban gitu, dalam 1 tahun program, dalam keberlangsungan tahun program berganti dan seterusnya. Kalau dibilang strategis, tentu sangat strategis. Sebagai mitra, kita juga bisa katakan Yahum itu sebagai mitra kami, juga sebagai unit misioner. Kenapa sebagai mitra dan sangat strategis? Pertama begini, kalau kita melihat, kita bicara hukum, aspeknya sangat luas. Aspeknya sangat luas. Dan tidak dipungkiri juga, Kak Vio, dalam kehidupan bergereja, kadangkala kita bersinggungan dengan masalah hukum. Betul. Entah perorangannya, entah organisasinya, entah asetnya, atau entah perbendaharaannya, istilah GPIB, dan lain sebagainya. Dan Majelis Sinode dengan adanya unit misioner Yahum Apollos ini sebagai mitra tadi, tentu jika bertemu dengan masalah-masalah hukum secara khusus, masalah hukum, kami sangat terbantu dengan adanya Yahum Apollos, keberadaan ini. Makanya kita katakan juga, betul yang dikatakan Kak Vio sebagai mitra strategis atau sebagai bagian dari unit misioner GPIB. Kenapa? Ya itu tadi, ada atensi, ada perhatian, ada pertimbangan-pertimbangan secara khusus di bidang hukum yang diberikan kepada kami ketika kami secara lembaga, secara organisasi, kami melihat ada ketersinggungan atau berhadapan dengan masalah hukum secara khusus. Itu tadi ya, masalah perorangan, masalah organisasi secara gereja, perbendaharaannya, ada aset di situ, ada keuangan di situ. Belum lagi mengenai sumber daya, ada karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Aspek ini begitu luas. Dan tentu Majelis Sinode tidak bisa berjalan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya perlu unit misioner, ya ini Yahum. Dan pertimbangan-pertimbangan dari sisi hukum ini menjadi sangat penting manakala kita memasuki era sekarang ini. Era yang sangat terbuka, teknologi, digital, dan lain sebagainya, dengan segala akal, dengan segala daya, setiap person, perorangan yang ada, yang itu dibawa-bawa ke ranah organisasi, dibawa-bawa ke ranah kehidupan bergereja kita. Nah itu menjadi sangat penting, sehingga tidak salah memang dikatakan bahwa sebagai unit misioner Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Yahum juga sangat penting kita sebut sebagai mitra strategis. Dalam hal yang tadi dikatakan oleh Pak Pras sebagai ketua hukum, ada atensi, ada informasi yang diberikan, pertimbangan-pertimbangan secara khusus pertimbangan di bidang hukum. Dan advokasi tentu advokasi juga di dalamnya. Untuk berarti, kita sebagai warga gereja ya secara khusus. Berarti ini saling saling membutuhkan benar-benar untuk pasti, Kak Vio, pasti lagi sekarang ini ya. Banyak tentu yang kita sudah lihat kalau kita bicara yayasan hukum itu juga pasti bersinggungan dengan hukum. Sebenarnya bukan masalah hukum saja yang sudah terjadi, tetapi sebelum masalah itu terjadi ada advokasi, ada pertimbangan-pertimbangan. Supaya menghindar terjadinya masalah hukum, kami juga berkomunikasi. Kalau sudah ada masalah hukum, kami juga berkomunikasi minta pertimbangan. Dan tentu kami didampingi. Nah, ini penting bagi kita sebagai gereja secara khusus pada saat ini. Ini semacam pembagian tugas juga berarti ya? Iya. Jadi fokus dari sinode itu sendiri tidak terpecah belah terhadap adanya permasalahan-permasalahan hukum. Iya. Ya tidak dipungkiri ya Kak Vio ya, kadang-kala kalau bicara ada satu problem, masalah, tentu banyak masalah. Tapi secara khusus yang masalah hukum tentu kami sekarang punya yayasan hukum, Apollos, yang memberikan advokasi, yang memberikan pertimbangan itu tadi menjadi sangat penting ketika kami berbenturan atau menghadapi bahkan ingin menyelesaikan masalah-masalah itu. Secara khusus masalah hukum tentunya ya. Ya, baik. Sahabat GPIB, khususnya juga saya pernah melihat laporan pertanggungjawaban Yahum khususnya untuk saat ini
Di situ ada sejumlah pencapaian penting yang mungkin Pak Pras bisa sampaikan sebagai refleksi utama, apakah program kerja dari Yahum itu untuk 5 tahun ini berjalan dengan baik, Pak? Ya, kalau bicara pencapaian sebetulnya bukan untuk dalam rangka mengklaim ya, tetapi dalam rangka membicarakan sebuah kinerja bersama. Itu yang terutama pencapaian yang paling dapat kita katakan sebagai pencapaian itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris II tadi, Pak Ivan, bahwa dengan adanya yayasan hukum ini, kemudian pendeta yang memang bukan sarjana hukum itu mendapatkan pendampingan. Itu menurut saya pencapaian. Karena di dalam sejarah GPIB ini kita pernah mengalami kekelaman sejarah bahwa aset-aset kita kemudian lepas. Nah, itu bukan karena kesalahan para pendahulu kita, tetapi memang ada kelemahan sistem yang belum melibatkan fungsi hukum pada saat itu. Sehingga itulah mungkin pencapaian yang paling besar yang bisa kita sebut sebagai pencapaian bersama begitu. Jadi bukan pencapaian hukum, tetapi lebih pencapaian untuk mencegah jangan sampai aset-aset yang dimiliki GPIB itu kemudian bisa lepas. Dan lepasnya itu kemudian merugikan GPIB. Nah, karena itu maka seperti yang disampaikan Pak Sekretaris II tadi, hukum itu multifacet. Jadi dia bisa di bidang apapun dibutuhkan hukum. Karena itu meskipun hukum menjadi mitra, tapi hukum tidak boleh menjadi paling dominan. Kita bergereja tetap secara teologi yang paling didahulukan. Jadi hukum itu sebetulnya lebih sebagai pelengkapnya agar fungsi dari gereja itu boleh berjalan secara maksimal. Pencapaian-pencapaian lain mungkin bisa kita klaim selain pencegahan tadi juga ada beberapa kasus yang dialami teman-teman kita di jemaat-jemaat yang kemudian bisa mendapatkan paling tidak bertanyanya kepada Yahum kalau mereka berhadapan dengan masalah-masalah hukum. Juga dalam rangka membekali mereka dalam bergereja, Yayasan Hukum juga melakukan langkah untuk bagaimana memberikan pemahaman tentang hukum melalui pemberdayaan, kerjasama dengan universitas untuk bagaimana jemaat kemudian kita berikan bekal pengetahuan tentang hukum. Menurut saya itu pencapaian-pencapaian yang secara kualitatif bisa dirasakan begitu. Berarti ini ada kesadaran untuk jemaat mengetahui tentang hukum juga. Ya, mereka mulai melihat adanya pentingnya hukum dalam bersama-sama gereja berjalan melayani Tuhan, begitulah kira-kira. Karena misalnya kalau jemaat kita mengalami persoalan-persoalan, misalnya sebutlah misalnya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga gitu misalnya, atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Yang seperti itu mereka akhirnya sudah mulai tahu, oh ada yayasan hukum, sehingga mereka tidak lari kemana-mana dan kebingungan dan bukan menjadi korban, tapi mereka kemudian bisa membekali dirinya supaya mereka bisa memahami tentang hukumnya. Sampai dengan saat ini untuk konsultasi hukum, baik itu dilakukan oleh jemaat, apakah ada contoh-contohnya Pak yang sudah dilaksanakan mungkin oleh Yahum Apollos? Konsultasi kami banyak menerima, tetapi karena yayasan hukum ini mencegah atau membatasi diri agar pintunya tidak terbuka terlalu lebar, karena memang kami masih perangkatnya belum terlalu banyak dan cukup luas, maka kemudian MS memberikan arahan kepada kami, Majelis Sinode memberikan arahan kepada kami supaya kita satu pintu. Jadi semua kebutuhan tentang
konsultasi itu harus melalui majelis sinode dulu. Oke. Tetapi kalau kemudian mereka jemaat datang ke kantor Yayasan Hukum, kita terima, tetapi kemudian kami laporkan. Jadi penanganan menjadi satu pintu dan menjadi terkendali, terkoordinasikan dengan baik. Contoh-contoh yang bisa kita sebutkan, misalnya yang baru-baru ini saja ya, misalnya Kinasih misalnya ya, jemaat Kinasih itu mengalami persoalan hukum, kemudian mereka menghubungi majelis sinode, karena ketika ditangani sendiri ternyata mengalami kesulitan, dan melalui majelis sinode kami ditunjuk untuk membantu Kinasih, dan kemudian puji Tuhan, akhirnya masalah hukumnya bisa selesai. Itu salah satu contoh yang bisa kita sampaikan yang dalam waktu dekat ini. Ya. Berarti itu hal yang memang positif yang sudah dilakukan dengan baik, ya. Kemudian kalau untuk di tingkat non litigasinya itu seperti itu ya Pak. Kalau di tingkat litigasinya apakah? Tadi yang Kinasih itu litigasi. Kalau yang non litigasi misalnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perjanjian, misalnya majelis sinode mau membuat perjanjian dengan Bank OCBC, misalnya dengan BRI dan seterusnya. Yang non litigasi kami tangani dengan membantu majelis sinode menyiapkan kontrak-kontrak yang ideal, yang menurut kami bisa mencegah jangan sampai merugikan DPIB. Begitu. Wah, luar biasa. Semakin kesini semakin semakin terkagum-kagum nih ya Pak ya. Kemudian juga kalau tidak salah ada webinar-webinar yang dilakukan Pak. Betul. Tetapi pertanyaan itu mau saya tujukan untuk Pak Ivan. Dari Majelis Sinode sendiri Pak, melihat apa yang dilakukan oleh Yahum Apollos khususnya untuk webinar-webinar. Jadi kalau sahabat GPIB juga mungkin tahu ada webinar-webinar yang sering dilakukan oleh Yahum Apollos GPIB khususnya untuk para legal dan juga jemaat gitu ya Pak ya. Bekerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, dari hal seperti ini Pak, kira-kira menurut Majelis Sinode itu seperti apa Pak? Iya, ini menarik Kak Vio. Jadi begini, itu tadi ya, kalau bicara GPIB secara khusus unit misioner kita, yaitu Yayasan Hukum Apollos, banyak aspek yang dikerjakan, banyak aspek yang dilakukan. Ya, mengulangi sedikit, ada litigasi, non litigasi. Bahkan bukan itu saja, melalui Yayasan Hukum Apollos, kami juga bekerja sama dengan institusi juga universitas atau sekolah tinggi yang ada. Secara khusus juga di bidang hukum. Nah, beberapa waktu lalu kami melakukan webinar yang tadi disebut, memang bekerja sama dengan UKSW di Salatiga. Kami jalin komunikasi, kemudian ya ini ada saling membutuhkan juga ya dari UKSW maupun kami. Nah, kami mengangkat tema-tema yang kami rasa juga itu penting untuk pembelajaran, untuk pengetahuan, pembekalan terhadap masyarakat umum, secara khusus warga gereja GPIB. Banyak isu-isu yang kita angkat di situ, ya mengenai HAM, mengenai pertanahan, ya mengenai perkawinan, waris. Jadi mengenai hukum perorangan sendiri, juga mengenai hukum kebendaan, kalau bahasa hukumnya atau bahasa GPIB-nya perbendaharaan. Gitu. Nah itu kita angkat. Hal-hal yang kita angkat di situ adalah hal-hal mendasar sebenarnya. Tujuan kita adalah edukasi, orang menjadi sadar hukum. Banyak juga dari peserta webinar pada saat, oh begini, oh harus begini, oh perkawinan begini, oh waris begini. Bahkan belum lama ini ada yang WA saya, mana materi warisnya karena saya ternyata perlu untuk kehidupan di keluarga yang bersangkutan, begitu ya. Ada sasaran yang kita capai untuk pengetahuan pembekalan, paling tidak tahu begitu. Oh ini begini. Nah itu kami lakukan bekerja sama dengan UKSW dan tentunya melalui Yayasan Hukum Apollos, Pak Pras mengkoordinir. Ada beberapa kali pertemuan pada saat itu kita atur webinar ya sifatnya.
Malah dengan Mahkamah Konstitusi. Malah dengan Mahkamah Konstitusi. Wow. Pada saat itu terkait juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena waktu itu juga terkait dengan tahun-tahun pemilihan kepala daerah, ya. Bagaimana cara mengajukan gugatan atau apapun di Mahkamah Konstitusi itu diinformasikan secara umum. Artinya kita dapat pengetahuan gratis. Gratis. Ya, Pak Pras. Hanya modal kuota aja gitu ya. Modal kuota aja. Dan ternyata respon dari warga gereja secara khusus GPIB itu banyak juga, meskipun pesertanya bukan hanya GPIB loh. Pesertanya bukan hanya GPIB, ada juga dari luar, ada juga dari kalangan pengusaha, dari kalangan lawyer, dari kalangan notaris, bahkan dari macam-macam itu yang kita lihat. Tidak semua kita kenal, tapi mereka kerinduan untuk ada pembekalan, penyegaran terhadap pengetahuan hukum. Dan itu kami rasa penting. Apabila kita konteks warga gereja, itu bersinggungan, Kak Vio, dengan masalah-masalah yang sering terjadi di GPIB. Berbicara apa di situ? Warisan, bicara perkawinan, perceraian, apalagi bicara aset di situ. Hukum tanah. Mulai dari kepemilikan. GPIB kepemilikan, status yang dimiliki, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya, itu diinformasikan semua melalui pakar-pakarnya, melalui orang-orang ahli di bidang hukum. Dan itu menambah pengetahuan. Dan responnya sangat baik. Beberapa ada yang mengabari ke kami, oh jadi begini ya, oh jadi harus begini. Iya, memang harus begini. Nah, Majelis Sinode melalui Yayasan Hukum itu menyelenggarakan webinar pada saat itu. Responnya sangat baik dan kami akan coba lagi nih. Untuk membahas isu-isu yang bisa mendarat begitu ya di warga gereja. Tentu ya dengan Pak Pras, koneksitas teman-teman dari Yahum juga luar biasa, sehingga dimanapun, kapanpun kita bisa mendengar, karena ini gratis dan melalui media Zoom. Jadi kita mau sambil nyupir, sambil apa, kita ada pengetahuan yang masuk sebagai bekal kita. Apalagi bekal di warga gereja GPIB ini sangat penting. Banyak disinggung mengenai hukum perorangan dan kebendaan pada saat itu. Iya. Sahabat GPIB juga ada satu hal yang mau saya sampaikan juga, bahwa tidak ada dusta nih Pak di antara kita gitu. Maksudnya tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara Majelis Sinode dengan Yahum Apolos. Apakah benar itu sinerginya itu memang terjalin baik, Pak? Jangan-jangan ada kles-klesan gitu. Apakah apakah Yahum mungkin dibikin sulit oleh MS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mungkin, atau sebaliknya seperti itu? Apakah benar-benar seperti yang kita lihat saat ini di podcast, itu benar-benar terjadi di belakang, ataukah memang seperti tidak terjadi tapi di depan podcast kita seperti baik-baik saja? Nah, apakah seperti itu, Pak? Ini saya atau Pak Pras jawab? Silakan, Pak Ivan boleh duluan. Ya, jadi begini, terima kasih Kak Vio. Jangan ada dusta di antara kita ya. Ini ada lagunya. Ada lagunya. Ada lagunya. Dan lagunya lagu lama. Tapi begini, pertama begini, yang kita lakukan ini dalam pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Iya. Pasti. Sepakat. Jadi kami semua, nah kebetulan juga dari Yayasan Hukum juga adalah orang-orang pelayan Tuhan, mencoba membagi keilmuannya, begitu ya, menggunakan keilmuannya untuk melakukan tugas pelayanan. Kami bilang ini tugas pelayanan juga. Betul. Ya, dipakai Tuhan, tidak hanya bidang majelis, dia akan menetap, tapi bisa juga di bidang-bidang tertentu secara khusus Yahum. Jadi begini, Kak Vio, tidak ada yang ditutup-tutupi ini kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya. Apa adanya. Tidak, bukan ada apanya. Tapi apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan terus terang saja kami sampaikan, ini bagaimana? Ada biaya apa tidak? Fair aja. Kalau dalam pengurusan, fair aja. Yahum sampai saat ini bilang, ini jalan, kita berdoa. Ya, ini jalan, kita berdoa. Ya artinya begini, kita tahu juga menempatkan, kita tahu juga kok bagaimana kita menangani kasus melalui Yayasan Hukum ini. Kan tadi Ketua Yahum, Pak Prastopo juga sampaikan, ada juga yang sifatnya
non litigasi. Misalnya perjanjian-perjanjian, banyak perjanjian-perjanjian ya Kak Vio ya, yang diminta kita untuk menandatangani satu perjanjian apapun. Ya, perjanjian tadi dari bank, dari sekolah tinggi teologi mengenai perjanjian dosen, penempatan pendeta, perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal bangun tower dan lain sebagainya yang melibatkan GPI, perjanjian juga dengan gereja-gereja lain, misalnya yang kita pernah lakukan dengan Gereja Kristen Pasundan, Gereja Injili Tanah Jawa, GITJ, ada perjanjian-perjanjian kita, mana ada dusta di antara kita di sini. Itu misalnya satu. Maka dari itu, karena mitra ini sangat strategis, selalu kita minta, Bapak Ibu dari Yahum, tolong informasikan ke kita aspek hukumnya juga. Jadi perjanjian itu mencerminkan kasih itu juga ada aspek-aspek hukum yang harus kita juga taati bersama. Dalam komunikasi kita dengan lawan perjanjian kita, itu juga terjalin dengan baik. Itu satu. Jadi yang ini nggak mungkin ditutup. Kalau kasus-kasus mau bicara apa? Kasus pengadilan, apa kasus pertanahan misalnya, juga nggak ada yang ditutup. Kami langsung informasikan, ini loh, bagaimana langkah yang harus kita lakukan. Kita minta pendapat, tentu dari segi hukum. Akan menjadi bumerang kalau kita tutup-tutupi. Karena ini pelayanan. Ini pelayanan yang kita lakukan ini semua, ini aset Tuhan tentunya melalui GPIB. Kita juga sesama pelayan-pelayan GPIB, warga gereja secara khusus GPIB. Jadi kami juga harus memberikan contoh, tidak ada yang ditutup-tutupi di sini Kak Vio. Mau buka-bukaan silakan. Mau hubungi kami buka-bukaan silakan, terbuka semua. Tapi sentuhannya pertama adalah harus sentuhan gerejawi dulu. Ya memang ada risiko, kadang-kala kami dibilang lambat, ya kadang-kala kami dibilang tidak menanggapi cepat dan lain sebagainya. Ya mungkin ada hal-hal terjadi seperti itu, kami minta maaf, tapi bukannya berarti kami lambat, tapi kami memang menggumuli ini juga, ya, menggumuli ini juga. Setiap kasus yang ada, bukan berarti lambat, tapi kami mau ini benar-benar. Begini Kak Vio, tadi Ketua Yahum, Pak Prasobo sudah singgung, ada kasus-kasus yang dulu pernah terjadi, masa kelam kita, masa lalu lah, ya, masa lalu. Bahkan beberapa masalah itu terbawa-bawa sampai sekarang. Nah, kami menginginkan bahwa dengan adanya Yahum sekarang ini, dengan apa adanya ini, kami tidak ingin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan ada masalah karena ini. Karena kita sekarang sudah punya Yahum. Kita terproteksi dengan baik, kita memiliki pandangan hukum, masukan advokasi dari Yahum sekarang, sehingga meminimalisir masalah-masalah atau bahkan menghindari masalah di kemudian hari. Karena evaluasi kita, masalah-masalah itu sudah berapa tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, masalahnya baru sekarang-sekarang ini nggak kelar-kelar. Kenapa? Mungkin dulu nggak ada Yahum, ya Pak Pras ya. Barangkali dulu nggak ada Yahum. Mungkin keterbatasan sumber daya dalam memahami masalah hukum. Nah, sekarang kita punya Yahum. Kedepannya kita harapkan menghindari atau meminimalisir masalah. Maka itu, kalau kita tutup-tutupi, kita ada apanya begitu ya, bukan apa adanya, justru ini menjadi bumerang sebenarnya bagi kita. Nah, kita berjalan, tentu landasannya pasti landasan gerejawi, landasan firman Tuhan itu firman Tuhan. Kami pegang, Kak Vio, karena kami dipanggil untuk melakukan tugas pelayanan, tugas pelayanan gerejawi di sini, untuk aset milik Tuhan ini, untuk sumber daya milik Tuhan juga. Itu Kak Vio. Supaya tidak terjadi tutup menutup. Pak Ivan sudah nyampaikan, saya harus nyampaikan juga. Bahwa memang betul seperti yang sampaikan Pak Sekretaris 2 Majelis Sinode tadi, kami ini kan unit misioner. Jadi ya sepanjang kemudian Majelis Sinode membutuhkan kami, ya kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan supaya kemudian Majelis Sinode bisa menyelenggarakan kepemimpinannya dengan baik. Hanya soal ada yang kurang puas dan yang merasa ada yang ditutup-tutup, itu persoalan yang menilai ya.
Ya. Jadi kita nggak bisa menutup orang yang menilai. Dan penilaian itu kan menjadi introspeksi. Ya. Ya. Jadi sebaiknya memang kami sampaikan bahwa sepanjang dengan Majelis Sinode periode 21 ini kami bisa berjalan dengan baik. Dan sampai dengan sekarang memang tidak ada yang clash antara Majelis Sinode dengan Yayasan Hukum. Nah, puji Tuhan juga teman-teman di Yayasan Hukum ini kan meskipun mereka punya pekerjaannya masing-masing, mau menyediakan dirinya. Mungkin mereka merasa sudah diberikan talenta karunia Tuhan dan saatnya sekarang dia harus memberikan diri untuk melayani. Mungkin ya. Jadi ya mudah-mudahan ini memang benar-benar tuntunan Tuhan sehingga apa yang kita lakukan benar-benar melakukan visi misinya GPIB begitu. Iya. Baik, berarti memang benar tidak ada sama sekali dusta di antara kita dan lagunya tidak perlu kita nyanyikan ternyata. Baik, Bapak-bapak, tentunya di dalam 5 tahun belakangan ini pasti ada tantangan. Pastinya ada tantangan, baik itu mungkin Pak Pras dalam menangani kasus-kasus hukum GPIB, kemudian memberikan advice. Apakah ada catatan, Pak, yang bisa menjadi pembelajaran ke arah ke depan, khususnya bagi Yahum sendiri, Apolos? Catatan penting yang ingin saya sampaikan berdasarkan evaluasi dari teman-teman di Yayasan Hukum itu adalah pertama, memberikan pemahaman yang mendalam kepada teman-teman di GPIB agar secara disiplin mengarsipkan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan gereja, supaya ketika itu nanti diperlukan pada saatnya, itu tersedia. Seperti yang sudah disampaikan Pak Ivan tadi, bahwa Yahum ini kan berada di tengah-tengah perjalanan GPIB. Pada saat kami melaksanakan fungsi itu, ternyata kami pernah mendapatkan hambatan karena persoalan-persoalan tentang tidak tersedianya data. Nah, itu membuat catatan yang penting untuk kemudian menjadi pembelajaran bagi sahabat GPIB agar dalam melakukan pelayanan tidak lupa untuk tetap mengarsipkan secara baik. Karena hukum itu berseiring sejalan dengan sejarah atau kronologi waktu, di sisi lain juga harus didukung oleh data yang memadai. Sebab kalau kita maju dalam sebuah perkara tanpa bekal itu memang akan menjadi kelemahan buat kita. Gitu. Itu hambatan yang utama. Hambatan yang kedua, ya kami mengundang sahabat GPIB yang mempunyai talenta karunia tentang hukum, mari bergabung dengan kami. Meskipun memang saat ini kami sedang namanya institution building itu kan ya berusaha mematchkan sebuah sistem ya. Nah, jadi dari sisi SDM-nya memang kami masih sangat membutuhkan banyak kebersamaan teman-teman yang memahami hukum supaya kami punya partner untuk bekerja sama dalam melayani sesuai dengan karunia dan talenta yang. Berarti ada dibukakan gitu ya Pak ya, untuk bisa join sahabat-sahabat GPIB yang memiliki kapasitas di bidang hukum, berarti dari Yahum sendiri membuka dengan sangat terutama yang masih muda-muda lah. Waduh, itu yang penting. Kalau kami ini sudah tua-tua. Jadi regenerasi gitu ya Pak ya. Oke. Zaman berubah. Jadi kami ini kadang-kadang cara berpikirnya sudah nggak sesuai dengan yang muda kan. Berarti tantangan itu merubah untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Justru tantangan kita ganti menjadi sebuah harapan kan gitu. Harapan untuk terus maju bersama, saling bekerja sama, karena nggak mungkin kami saja yang memikirkan GPIB kan. Teman-teman GPIB itu human resource-nya sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa bersama-sama, kita bisa maju lebih baik lagi.
Wah, ini menarik karena ada kerinduan dari dari Yayasan Apolos GPIB untuk bisa memikirkan dari rekan-rekan muda, kalau memang punya potensi jangan sungkan-sungkan, ayo bekerja di ladang Tuhan, tetapi dalam porsi bidang hukum gitu ya Pak ya. Termasuk kalau yang mau belajar juga boleh. Oh, gitu ya. waduh. Misalnya mau magang, mau berpraktek bersama, supaya kemudian bisa menjadi generasi penerus kami. Iya, berarti belajar sedikit demi sedikit begitu ya Pak betul. ya. Oke, baik. Itu menarik sekali Pak. Ya. Dan Pak Ivan, untuk Majelis Sinode sendiri melihat keberlanjutan fungsi dari Yahum yang dari tadi kita sudah bahas, pasca Sinode Raya ke-22, harapannya kira-kira apa Pak? Ya, Kak Fio, Pak Pras ini bicara harapan. Tadi Pak Pras sudah semua harapannya yang muda-muda begitu ya. Tapi begini, yang muda-muda seperti Pak Ivan ini kan. Yang muda berambut putih aja. Jadi Kak Fio begini, harapan itu pasti ada dan memang harus ada harapan itu. Betul. Ya, ke depan itu bagaimana. Tapi kalau kita melihat begini Kak Fio, setelah PSR 2025 ini, kita lihat kerangkanya ke depan. GPIB itu memasuki PKUPPG jangka panjang yang ketiga untuk 20 tahun ke depan. Baik. Ya itu nanti diputuskan di PSR ini. Kita melihat dalam 20 tahun ke depan itu berdasarkan ya evaluasi yang ada tuh, tantangannya tuh nggak makin ringan sebenarnya. Tantangannya tuh makin berat dalam berbagai aspek. Ya. PKUPPG ini juga dalam rangka 20 tahun ke depan ini juga dalam rangka menuju 100 tahun GPIB, satu abad. Meskipun itu di 2048. Tapi kita kan mengarah ke sana. Begini, kalau dilihat PKUPPG yang kita sudah baca ya, rantap dan lain sebagainya ya ke depan itu banyak, ada peluang, ada tantangan. Ada peluang, ada tantangan. Apa peluangnya, apa tantangannya? Kalau diuraikan satu-satu panjang. Itu mungkin nanti bidang lain ya. Tapi begini, ada inovasi-inovasi, inovasi sosial, inovasi spiritualitas yang kita GPIB itu mengarah ke sana juga. Salah satunya ini dalam PKUPPG. Apalagi dalam 5 tahun ke depan, KUPPG 5 tahun ke depan. Kita berjalan dalam itu kan, setiap KUPPG. Nah, perenungan korektif evaluasi masa lalu kita bawa ke depan. Ya. Dan tentu ini di sini tercermin harapan-harapan kita. Betul. Kalau kita bicara inovasi sosial, inovasi spiritual ke depan, pertanyaannya Yahum di mana? Kan begitu. Yahum apakah akan berinovasi ke depan? Nah, kalau bicara harapan, tentu yang pertama, harapan kami, Yahum tetap ada mendampingi kami menuju ke sana. Menjalani PKUPPG jangka panjang yang ketiga ini. 20 tahun ke depan. Betul. Itu harapan. Kenapa? Karena tantangannya tidak makin kecil, tapi tantangannya selalu ada di depan, bahkan itu lebih besar. Contoh digital ministry. Nah, ini kita sekarang lagi ini kan digital ministry juga ini. Untuk saat ini podcast. Kenapa ini ada? Mungkin barangkali karena COVID kan, Kak Fio? Barangkali. Meskipun podcast, tapi adanya podcast ini, ada media-media digital ministry ini, COVID membuat kita lebih bergelut, lebih harus memahami lagi apa itu teknologi digital dan lain sebagainya. Dan ini semakin banyak dilakukan. Ini juga sarana kita. Nah, podcast ini juga, Kak Fio, kita juga berpikir begini kan, ini kan ada perlindungan hukumnya juga. In case ada masalah, nah, ini ada Yahum di sini. Betul. Ya. Betul. Dalam ke depan bagaimana. Nah, inovasi-inovasi yang akan kita tuju, ini gambaran, ini bagian ya, tidak semuanya tentu ya.
dalam PKUPPG itu, Yahum harus ada di situ bersama-sama dengan Majelis Sinode berjalan. Tantangannya tidak hanya tantangan ke depan itu bukan hanya masalah tantangan aset-aset yang kelihatan, aset di daerah ini, aset di daerah ini, bukan hanya itu. Tapi tantangan digital itu juga ada. Digital ministry. Apapun lah teknologi digital. Ada tantangan, kita juga perlu Yahum. Nah harapannya Yahum ada bersama-sama kita di semua aspek. Yang tentu selama ini juga sudah berjalan demikian. Nah yang berikutnya juga terkait juga dengan peran serta unit-unit misioner yang lain. Ya, jadi tidak serta-merta hanya Yahum sebagai bagian dari unit misioner juga, karena kita berjalan bersama kan, Sinodos, dalam pelayanan juga bersama-sama dengan unit misioner. Kalau Majelis Sinode atau gereja berjalan sendiri, unit misioner hanya Yahum yang mengikuti, ini juga timpang. Iya, timpang, betul. Ya. Yahum dari sisi hukum, tapi dari sisi yang lain, contoh Yankes, ya dia, ya Pendik, pendidikan kita, bagaimana pelayanan kita, bakti sosial kita, itu harus berjalan beriringan. Nah, harapan kita ke depan itu kita semakin solid di pelayanan itu. Tentunya dengan berjalan juga bersama dengan program-program kerja, baik secara sinodal maupun di jemaat. Nah, harapan lain tentu, kalau kita bicara, kita lebih melek hukum lah. Kita lebih mengetahui hukum. Tentu sebagai fasilitator, kami juga melalui Yahum juga akan memberikan edukasi-edukasi entah melalui webinar atau nanti ada seminar, pelatihan hukum dan sebagainya. Semata-mata juga tujuannya supaya kita juga mengerti, oh hukumnya begini, kita tidak boleh. Ini perjanjian, ini aset GPIB, bagaimana mengelolanya, bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita terlibat di dalamnya. Itu juga ada aspek hukum. Kembali lagi ke yang tadi di awal, bagaimana perorangan, bagaimana waris, bagaimana bicara perceraian, betul. Itu secara gerejawi kita bisa melakukan pendekatan secara teologi, secara gerejawi, tapi tidak bisa meninggalkan aspek hukum. Ya kan? Nah harapannya itu juga kita sebagai warga gereja juga lebih mengetahui. Nah tugas kita memberikan edukasi, paling nggak penyegaran informasi ke warga gereja. Banyak sebenarnya Kavio harapan ini, mungkin bisa 5 jam tapi paling tidak itu harapan kita berjalan beriringan dengan PKUPPG, KUPPG ke depan, yang lebih punya tantangan yang ada setelah PSR ini. Kita harapkan siapapun yang ada, siapapun yang menjalankan, fungsionaris siapapun yang menjalankan, tetap kita berjalan dalam rel, yaitu relnya adalah firman Tuhan, relnya yaitu aturan gerejawi. Itulah yang utama kita kan dalam tugas pelayanan. Penopangnya ya pasti salah satunya Yahum. Begitu Pak. Udah nih berbagai macam harapan yang ada. Harapan terakhir tentu semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Ya, kalau ada masalah hukum, kita selalu mengedepankan prinsip-prinsip Alkitabiah, prinsip-prinsip teologi, prinsip kasih. Kita selalu mengutamakan itu. Tetapi di samping itu juga ya tentu ada hukum kan. Manakala kita menggunakan hukum tepat pada saatnya. Nah harapannya juga banyak. Salah satunya ini, sahabat GPIB dimanapun atau Kavio, marilah kita di dalam kehidupan bergereja ini juga ya. Ini harapan ya. Kita mengelola perbendaharaan itu juga dengan baik. Ini aset milik Tuhan. Mari kita menjalani, mengelola, kalau kita dipercayakan itu dengan baik. Ya, dengan taat gitu ya. Jangan sampai keluar rel, keluar jalur gitu ya. Mari kita bersama-sama mengelola. Ini aset yang Tuhan percayakan, mari kita kelola dengan baik, ya, dengan transparan, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Ya itu harapan-harapan. Kavio, banyak ini baru berapa harapannya? Baru banyak sekali, banyak, bisa berapa paper, tapi itu paling tidak secara umum. Ya, secara umum, tetapi memang dasarnya adalah firman Tuhan. Berarti hukumnya Tuhan bersama dengan hukumnya dunia itu memang berjalan bersama-sama karena kita masih menginjak dunia. Masih menginjak tanah maksudnya. Aduh. Nah, saya kembali ke Pak Pras. Pak Pras, gimana Pak Pras harapannya? Kalau tadi kita bicara tentang tantangan dan juga ada hal-hal yang memang Pak Pras juga sudah sampaikan ke sahabat GPIB
Tetapi apakah ada harapan untuk ke depan bagi Yahum itu sendiri, khususnya menjelang dan juga setelah persidangan Sinode ke-22 GPIB? Ya, terima kasih Kak Pio, sahabat GPIB. Bicara harapan seperti yang disampaikan Pak Ivan tadi, banyak harapan. Tapi harapan yang pertama, yang hasil evaluasi yang kami temukan itu, semoga dengan adanya Yahum, kemudian kami mampu menjadi bagian dari teman-teman GPIB untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kami pengen semua sahabat GPIB mengetahui bahwa GPIB itu punya yayasan hukum. Namanya Yayasan Hukum Apolos GPIB. Nah, mulai dari situlah nanti kita mulai berharap bahwa hukum itu kan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang paling utama dalam bergereja, kita berharap semuanya jemaat, sahabat GPIB semuanya mulai aware terhadap tata gereja, karena tata gereja itu hukum, hukum yang tertulis di dalam kitab bergereja. Hasil penelitian yang kami lakukan di beberapa jemaat itu, bahkan majelis jemaatnya sendiri itu yang memahami tata gereja itu mungkin hanya 20%. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bombastis ya. Jadi saya pikir memang itu bagian dari harapan supaya kemudian awareness terhadap bergereja itu juga dimulai dengan memahami tata gerejanya. Maaf Pak, saya potong. Berarti 20% aja Pak? Iya. Memahami tentang tata gereja. Ya, sebagian besar tidak mau membaca tata gereja. Kenapa ya Pak ya? Ya, itu bagian yang kita mesti lakukan survei lagi yang lebih dalam supaya kemudian kita bisa bersama-sama memiliki GPIB. GPIB ini kan rumah kita bersama dalam bertuhan. Maka tata gereja itu mestinya bisa menjadi panduan bagi kita untuk bergereja bersama-sama, gitu Kak. Harapan yang lainnya ya berharap masalah-masalah hukum bisa dihindari. Kami dengan segala kekurangan tentu, kami berusaha terus untuk bagaimana supaya sahabat GPIB, teman-teman semuanya kemudian memahami tentang hukum dan kemudian bisa mencegah terjadinya persoalan. Itu harapan. Jangan sampai jadi persoalan baru bersama dengan yayasan hukum. Kalau bisa, jangan sampai ada persoalan karena teman-teman sudah memahami hukum. Tapi memang itu harus dilakukan berbagai cara, terutama langkah-langkah preventif, dengan melakukan seperti podcast seperti ini, webinar, dan seterusnya. Nanti kami akan mencoba melakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi. Begitu, Kak. Iya. Karena waktu juga Bapak-Bapak yang pastinya akan kita akhiri segera, tapi apakah ada hal-hal yang mungkin saya belum tanyakan, yang Bapak-Bapak juga mau sampaikan mungkin? Apakah ada yang mungkin terlewatkan? Dari Yayasan Hukum sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Yayasan Hukum ini usianya masih muda, jadi kami menyadari bahwa kami penuh dengan kelemahan. Tentu kalau ada kurang dalam kami melaksanakan tugas kami, itu karena semata-mata kelemahan yang kami miliki. Bukan karena kehendak kami, tetapi kami punya kelemahan. Jadi mudah-mudahan ke depan kami bisa berbuat untuk Tuhan lebih baik lagi, berbuat untuk GPIB lebih baik lagi. Gitu. Baik. Mungkin dari Pak Ivan? Iya, Kak Fio. Jadi hanya menegaskan sebenarnya ya, GPIB ini kami juga sangat bangga dan terbantu adanya unit misioner secara khusus Yayasan Hukum pada saat. Dari sekian yang ada, sekian banyak unit misioner yang ada, unit misioner Yayasan Hukum Apolos ini memang satu-satunya yang mengawal kita, memberikan edukasi advokasi kita, baik itu GPIB, Majelis Sinode, maupun jemaat-jemaat sebenarnya. Kalau ada yang mau, silakan. Dari apa warga bisa.
bisa. Tapi memang saat ini masih lebih banyak karena lebih terpusat di kami. Itu. Ini hal yang sangat baik. Kami mau informasikan begini, bahwa langkah-langkah kami dalam menyiapkan segala sesuatunya atau berhadapan bahkan menyelesaikan dengan adanya yayasan hukum, kami sampaikan di sini sangat terbantu. Ya, dalam hal apapun, ya, mulai dari non litigasi sampai dengan litigasi. Ya, dan ini berjalan dengan baik sebagai mitra yang sangat strategis untuk permasalahan sedemikian ini. Sehingga kami juga dari sisi Majelis Sinode, siapapun itu, atau nanti ya fungsionaris Majelis Sinode yang baru sampai kapanpun, pasti juga merasa ada ketenangan kalau dari sisi hukum kami sudah punya gitu, yayasan hukum. Ya, dari sisi hukum kami bisa minta pendapat bagaimana solusi pandangan-pandangan itu, yang barangkali beberapa tahun lalu atau dari awal-awal kami belum memiliki ini. Ya, kami mungkin melalui bidang-bidang lain, tapi dengan adanya kami sangat terbantu. Nah, itu kami mau tegaskan ulang di sini, Kak Vio, melalui unit misioneri Yayasan Hukum pada saat ini, ya melalui podcast ini juga boleh disampaikan adanya ini kinerja pelayanan kami, ya bersama-sama dengan Yayasan Hukum ini, ya kami ada yang topang, gitu ya. Kami ada yang topang untuk memberikan masukan kepada kami, memberikan input-input yang sangat berharga secara khusus dalam bidang hukum. Jika ada yang mau bergabung, tadi Ketua Yayasan Hukum sudah menyampaikan pada sahabat GPIB, menyaksikan ini dimanapun, kalau memang marilah kita melakukan pelayanan ini pelayanannya sebenarnya, pelayanan ini di bidang kita. Karena Yayasan Hukum juga melakukan tugas ini juga dengan kerendahan hati, dengan mengambil basic firman Tuhan juga. Ya, kami menyadari itu karena kami juga Yayasan Hukum juga toh pelayan-pelayan di jemaat masing-masing juga. Siapapun itu, Bapak Ibu atau saudara-saudara atau yang masih muda gitu ya, mau magang atau segala pun, yaitu harapan. Silakan dengan kami. Silakan ya, Pak Pras ya. Datang ke Medan Merdeka. Jika ada keinginan. Banyak aspek hukum loh sebenarnya, Kak Vio. Secara tidak langsung ya Kak Vio ya. Mungkin secara langsung ya Pak Pras ya. Sebenarnya di gereja banyak aspek hukum kalau mau belajar ya. Banyak yang terjadi di sini. Mau dari apa saja ada loh. Dari perorangan, kebendaan, hukum perusahaan, ya, hukum keuangan, ya, itu semua ada di sini. Kita bisa menimba ilmu sebenarnya. Dalam keterlibatan kita di sini. Banyak aspek hukum. 350-an jemaat itu macam-macam, Kak Vio. Belum dengan pos-pos Polkes. Memang Kak Vio, masalah perbendaharaan secara khusus aset itu sedikit lebih, porsinya lebih banyak. Lebih banyak masalah aset, pengelolaan dan lain sebagainya. Tapi masalah-masalah ini juga ada, hukum perorangan, mengenai perkawinan, hukuman waris. Ya, Pak Pras ya, kami harus juga mau tidak mau mengambil dibantu Yahoo menyelesaikan hal-hal yang demikian. Jadi itu sih kalau memang Bapak Ibu kawula muda barangkali sekolah hukum, mari bersama-sama dengan kami untuk menggantikan bapak-bapak dan yang sudah tua ini. Yang sudah tua tapi tetap berdedikasi untuk gerejanya, untuk pelayanannya. Baik, terima kasih Pak Ivan, terima kasih Pak Pras atas refleksi dan laporan ya sebenarnya yang sudah dibagikan pada hari ini. Semoga seluruh pelayanan hukum gereja terus diberkati dan dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Baik. Sahabat GPIB, persidangan Sinode Raya GPIB itu bukan hanya sekedar forum formal semata. Karena di dalamnya sebenarnya ada ruang doa, di mana anak-anak Tuhan juga berdoa di sana dan merefleksikan segala sesuatu
serta pengambilan keputusan yang diperlukan, membutuhkan hikmat dari Tuhan yang akan membentuk arah dan juga masa depan GPIB. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dalam doa supaya setiap proses persidangan Sinode di Makassar untuk beberapa waktu ke depan berjalan dalam terang dan kehendak Amen. Tuhan. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung podcast ini. Dan juga sampai berjumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.